Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga kita semua bangun pagi ini dengan sehat dan semangat yang baru. Semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 22 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari kitab Kejadian 37 ayat 15 hingga ayat yang ke-17 demikian. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Harus diakui, mengasihi orang yang mengasihi kita bukanlah perkara yang sulit. Tetapi tetap mengasihi orang yang membenci kita adalah hal yang amat sulit dilakukan. Paling sering adalah mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci. Namun tidaklah demikian bagi Yusuf. Ia adalah seorang pribadi yang memiliki karakter luar biasa mengagumkan. Ia sadar betul bahwa ketujuh kakak-kakaknya tidak menyukai dirinya. Ia tahu bahwa mereka cemburu dan iri hati terhadapnya. Bukankah sehari-hari mereka semua tidak menyapanya dengan ramah? Hingga suatu hari ayahnya menyuruh Yusuf untuk mencari para saudaranya yang telah pergi menggembalakan kambing domba ayahnya. Yusuf menurut dan menjawab, "Ya Bapa," tanpa pertimbangan apapun. Dan di sini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemuda yang penurut dan penuh kasih. Dengan tulus pergi mencari kakak-kakaknya tanpa ada curiga dan kebencian sedikit pun terhadap mereka. Ia berjalan jauh sampai ke Sikem, bahkan berjalan ke sana kemari untuk mencari keberadaan saudara-saudaranya itu, namun tak mendapatkannya. Kemudian ia rela melanjutkan perjalanannya sampai di Dotan. Lebih dari 30 km perjalanan yang melelahkan dan penuh bahaya. Bukan hanya karena ketaatan pada ayahnya, namun karena ia mengasihi kakak-kakaknya. Namun apakah mereka mengasihi Yusuf? Tidak. Setelah mereka melihat Yusuf, mereka mengatur strategi untuk melenyapkannya, saudaraku. Bagaimana caranya? Ikuti renungan pagi besok, semoga kita tidak ketinggalan. Saudara-saudaraku, sifat dan karakter Yusuf yang hormat pada ayahnya, yang taat dan penuh cinta kasih, patut menjadi teladan bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah pribadi yang memiliki ketaatan pada Tuhan dan berusaha membuktikannya kepada sesamanya, sekalipun tak menyukai dirinya, bahkan berbuat jahat kepadanya. Tak heran jika kisah hidup Yusuf selanjutnya selalu mengalami penyertaan Tuhan dan hal-hal yang mengagumkan dalam hidupnya. Dalam Roma pasal 12 ayat 21 mengatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Saudara, jika kita dapat menghidupi kebenaran ini, jalan Tuhan tetap kita akan alami di tengah-tengah kesulitan kita. Mari belajar tetap menabur kebaikan. Bukan supaya kita menerima kebaikan, tetapi karena kita telah menerima kebaikan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, jadilah seperti Yusuf. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Semoga Tuhan Yesus menolong kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Kami bersyukur dapat memulai hari ini, bahkan memulai aktivitas kami di minggu yang baru ini, di dalam tuntunan akan firman-Mu. Berilah kami kekuatan dan kesabaran, supaya meneladani kehidupan Yusuf yang taat, yang hormat kepada orang tua, dan yang mengasihi saudara-saudaranya.
Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya tetap menabur kebaikan dimanapun kami berada. Sekalipun kami hadir di tengah-tengah kondisi yang tak kondusif untuk kami melakukan kebaikan. Tetapi biarlah kami belajar seperti Yusuf, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pimpinlah kami ya Bapa di dalam segenap kegiatan kami di hari ini. Sertai umat-umat-Mu, para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam karya bakti mereka di sepanjang hari ini. Di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah Bapa terus menuntun dan menyertai kami, sama seperti penyertaan-Mu terhadap Yusuf yang sempurna itu. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan segenap hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.